Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga kalian tetap semangat dan tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, dan rajin bercuci tangan dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas tugas bahasa Indonesia minggu kemarin, yaitu mengerjakan LKS halaman 72 sampai 75. Silakan dipersiapkan LKS-nya. Kita bahas bersama-sama. Yang salah dibenarkan, dan yang belum mengerjakan atau belum mengumpulkan tugasnya sampai dengan hari ini, saya anggap nilainya 0 atau tidak mengumpulkan. Silakan dipersiapkan buku-bukunya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberi petunjuk tentang cara-cara melakukan sesuatu. Jadi jawaban nomor 1 adalah B. Nomor 2, berikut ini bukan ciri dari teks prosedur. Yang bukan ciri dari teks prosedur yaitu manfaat dari kegiatan yang telah dilakukan. Jadi itu yang bukan ciri dari teks prosedur. Jawabannya yang C. Nomor 3. Berikut ini yang termasuk kalimat saran dalam teks prosedur adalah: sebaiknya gunakan air mendidih agar kopi lebih nikmat. Itu termasuk kalimat saran. Kenapa itu disebut termasuk kalimat saran? Karena kalimat tersebut diawali dengan kata sebaiknya. Sebaiknya itu merupakan ciri dari kalimat saran. Nomor 4. Dalam teks prosedur terdapat kalimat perintah yang disebut kalimat imperatif. Ingat-ingat ya, kalimat perintah itu disebut kalimat imperatif. Nomor 5. Dalam teks prosedur terdapat konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung yang menerangkan waktu. Konjungsi seperti ini dinamakan konjungsi temporal. Ingat-ingat, konjungsi yang menyatakan waktu itu disebut konjungsi temporal. Nomor 6. Penulisan kata pada bagian alat dan bahan pada teks prosedur yang benar adalah yang D. 1 kilo daging sapi. Jadi jelas daging sapinya yang dibutuhkan adalah 1 kilo. Nomor 7. Berikut penggunaan kata penghubung dalam langkah-langkah teks prosedur yang menyatakan waktu. Jelas, yang menyatakan waktu adalah kemudian. Kalau untuk itu menyatakan manfaat. Kalau pertama itu menyatakan urutan. Agar itu menyatakan tujuan. Nomor 8. Berikut adalah bentuk dari ucapan selamat. Dalam kesimpulan sebuah teks prosedur yang benar adalah yang mana? Yang berbentuk ucapan selamat dalam kesimpulan teks prosedur yaitu ternyata mudah membuat masakan tradisional yang satu ini. Jawabannya yang B. Jadi menyatakan kemudahan dalam membuat sesuatu masakan yang berbentuk masakan tradisional.
Tuh, jadi menyatakan kemudahan. Nomor 9. Anda harus mengusahakan kedua tangan seimbang saat menabuh kendang. Itu termasuk kalimat aktif. Jadi bentuk pasif dari kalimat di atas adalah yang D. Saat menabuh kendang harus diusahakan kedua tangan seimbang. Tuh. 10. 10. Berikut ini kalimat yang memiliki penggunaan kriteria atau batasan secara benar adalah. Jadi kriteria atau batasan itu tujuannya untuk mengingatkan atau sebagai batasan agar tidak terjadi kesalahan ya. Jadi yang memiliki penggunaan kriteria batasan adalah yang B. Masukkan santan setelah daging empuk. Jadi menunggu dagingnya empuk baru dimasukkan santannya gitu. 11. Pernyataan berikut, ciri-ciri dari kalimat perintah adalah jelas ya, yang A, 1 dan 2. 12. Di bawah ini yang bukan merupakan kata keterangan atau adverbia adalah keterangan orang. Jadi keterangan orang itu tidak ada. Yang ada adalah keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan. Tuh, kalau keterangan orang itu tidak ada. Nomor 13. Kata yang tepat untuk mengisi kekosongan pada salah satu bentuk kalimat perintah dalam teks prosedur adalah yang B. Agar gusi tidak bengkak, pilihlah sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut. 14. Adverbia atau kata keterangan yang digunakan untuk menambah keterangan pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi adalah keterangan cara. Yang A jawabannya. Nomor 15. Urutan yang sesuai dengan teks prosedur di atas adalah, jadi kalimat yang di dalam kotak itu atau teks prosedur dalam kotak itu yang berjudul cara memasak mie Aceh itu kan belum urut. Kalian disuruh mengurutkan sehingga menjadi teks prosedur yang bagus. Jawabannya yang D. Dimulai nomor 2, kemudian nomor 1, nomor 4, sampai dengan nomor 3. Nomor 16. Kalimat di atas yang termasuk dalam kalimat keterangan alat yaitu nomor C, 1 dan 3. Dilihat nomor 2, kenapa kok tidak termasuk keterangan alat? Jahit bagian A secara zigzag sehingga membentuk kepala boneka. Itu termasuk keterangan cara, karena merupakan cara membentuk kepala boneka dengan cara menjahit secara zigzag. Itu termasuk kalimat keterangan cara. Nomor 17. Nah ini kalimat di atas yang termasuk dalam keterangan cara, jelas ya. Nomor 2 dan 6. Itu. Sedangkan nomor 4 dan 5 itu merupakan kriteria atau batasan suatu teks prosedur. Nomor 4, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Jadi batasan memupuk sebuah tanaman itu dilakukan sebulan sekali. Itu merupakan kriteria atau batasan yang nomor 4 dan 5 itu. Lanjut nomor 18. Berikut
yang seharusnya ada dalam judul teks prosedur adalah judul teks prosedur itu berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Jadi judulnya itu merupakan cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara membuat tempe itu merupakan judul. Lanjut nomor 19. Penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya dan terjadi pada kalimat majemuk rapatan biasa disebut dengan pelesapan. Jadi kalau yang A itu adverbia, itu kata keterangan, imperatif, kata perintah atau kalimat perintah. Preposisi merupakan awalan suatu kalimat. Jadi pelesapan itu penghilangan bagian tertentu yang sama dan sudah disebutkan di kalimat yang sebelumnya. Tuh. 20. Gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, dan objeknya sama, sehingga bagian yang sama disebutkan hanya sekali dalam jenis kata majemuk rapatan. Jadi nomor 20 itu A, majemuk rapatan. Majemuk rapatan itu gabungan dua kalimat yang subjek, predikat, dan objeknya itu sama. Sehingga bagian yang sama itu disebutkan hanya sekali. Itu disebut majemuk rapatan. Nomor 20 itu kalian disuruh membaca teks prosedur yang berjudul cara membuat layang-layang. Tuh. Pada bagian cara membuat dalam teks prosedur tersebut yang terdapat pelesapan adalah nomor 10. Tuh. Itu kan banyak sekali pelesapan ya, atau kalimat majemuk rapatan. Buatlah lubang di tengah-tengah layangan. Masukkan tali atau benang layangan ke lubang dan ikatkan ke titik persilangan tadi. Lalu ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka layangan. Selanjutnya nomor 22. Pendahuluan yang sesuai untuk teks prosedur di atas adalah, jadi pendahuluan itu sama dengan pengertian umum. Pendahuluan yang sesuai adalah yang A. Layang-layang merupakan salah satu permainan udara yang sering dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Itu merupakan pendahuluan. Nomor 23. Penutup yang sesuai untuk teks prosedur di atas adalah yang B. Selamat mencoba membuat layang-layang dengan penuh hiasan. Itu penutup. 24. Bagaimana? Pada bagian cara dalam teks prosedur tersebut yang terdapat kalimat keterangan alat pada nomor 2. Jadi yang menyatakan keterangan alat itu terdapat di bagian nomor 2. Lekatkan kedua bambu dengan menggunakan tali atau benang. Keterangan cara itu selalu diikuti dengan kata menggunakan. Itu cirinya keterangan cara. Jadi jawabannya yang C. Nomor 25. Untuk keseimbangan, tambahkan ekor dari tali atau benang sepanjang kurang lebih 1 meter. Ikatkan pada bagian bawah layang-layang.
Kalimat di atas merupakan keterangan tujuan. Tujuannya untuk keseimbangan, jadi harus ditambahkan ekor dari tali atau benang itu tadi. 26. Pada bagian cara membuat, dalam teks prosedur tersebut terlihat menggunakan kriteria batasan pada nomor. Nah, ini yang merupakan kriteria batasan itu terdapat pada nomor 4 dan 6. Dilihat nomor 4. Sekarang rangka layang-layang selesai. Lalu letakkan rangka layang-layang tersebut di atas kertas. Jadi di atas kertas yang akan dibuat atau dibentuk sebuah layang-layang sesuai rangkanya tadi. Terus nomor 6 dilihat. Nomor 6, gunting kertas tersebut mengikuti garis potongan. Jadi kalau menggunting kertasnya itu tidak seenaknya sendiri, harus mengikuti garis potongan yang telah disesuaikan dengan rangka layang-layangnya tadi. Jadi jawabannya yang D. Lanjut 27. Tujuan dalam teks prosedur memiliki pengantar umum. Pengantar umum itu sama halnya dengan pendahuluan, yaitu sebagai penanda apa yang akan dibuat. Jadi menjelaskan apa yang akan dibuat, menandakan apa yang akan dibuat. Jawabannya yang B. 28. Penggunaan tanda baca koma dalam teks prosedur berikut ini yang benar adalah yang A. Setelah dicelup, baru dikasih tanda koma. Angkat dan kain secepatnya. Kalau yang B, bunyikan secara serentak semua kendang. Itu tidak usah dikasih koma, langsung dikasih tanda titik. Terus yang C, jahit bagian A secara zigzag, itu sudah tidak usah dikasih koma, langsung dikasih titik aja di akhir kalimat. Oke, jelas ya. Nomor 28 jawabannya yang A. 29. Berikut penggunaan kata penghubung dalam langkah-langkah teks prosedur yang menyatakan tujuan, yaitu kata untuk, yang B. Kalau kemudian itu merupakan langkah yang menyatakan waktu. Terus yang C pertama itu menyatakan urutan, dengan itu menyatakan alat. 30. Berikut penggunaan kata penghubung dalam langkah-langkah teks prosedur yang menyatakan urutan. Yang ini, yang menyatakan urutan itu adalah C, pertama. Jadi urutan itu kan diawali dengan kata pertama. Kemudian itu merupakan menyatakan waktu. Oke anak-anakku, itulah pembahasan tugas bahasa Indonesia minggu yang lalu. LKS halaman 72 sampai 75. Jika ada soal yang kalian belum mengerti, silahkan ditanyakan. Kemudian untuk minggu depan, saya akan mengadakan ulangan harian bab prosedur, bab teks prosedur maksudnya, sehingga soal-soal ini, soal-soal yang ada di LKS dan materi teks prosedur dipelajari. Cukup sekian dari saya, tetap jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.